bilang, ya sudah aku bilang, yang disampaikan oleh orang-orang itu adalah orang-orang orientalis ya, menuduh bahwa di dalam Ka'bah ada gambar Nabi Isa. Memang sebenarnya ada kitabnya ya, ada kitabnya itu kontroversi yang pernah saya baca. Aku heran ya melihat orang Islam ini. Kalau cocok ke hatinya hadis itu, oh ini sohih. Kalau tak cocok ke hatinya, oh ini maudu. Biar penonton yang menilai. Artinya aku udah tunjukkan datanya. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 8-11, murid-murid Tuhan Yesus menggunakan bahasa Arab. Itu datanya. Apa mau aku bilang lagi? Nah, kalau kau mengatakan bahwa orang Arab itu Alkitab diterjemahkan ke bahasa Arab itu abad ke-8, mimpi kau. Abad kedua, Masjid Hagia Sophia sudah menjadi gereja. Itu kan dirampas Erdogan menjadi masjid sekarang. Dulu itu gereja. Makanya di Masjid Hagia Sophia ada gambar Bunda Maria. Makanya di Masjid Hagia Sophia ada gambar Tuhan Yesus. Beginilah kalau si bungsu kita lawan nanti nangis. Sama kalau kalian memiliki adik yang paling kecil, iya-iyakan aja. Iya-iyakan aja. Namanya juga si bungsu. Kau jalan-jalan ke Masjid Hagia Sophia, di situ ada gambar Bunda Maria. Kau jalan-jalan ke Ka'bah, di dalam Ka'bah itu ada gambar Bunda Maria. Jangan mimpi kau Cuk. Di dalam Ka'bahmu, yang setiap ibadah kau menghadap Ka'bah, di dalam Ka'bah itu ada gambar Bunda Maria. Lebih dulu orang Arab beragama Kristen daripada beragama Islam, saudaraku. Pernah nggak kau ke Mekah? Diizinkan nggak kau masuk ke dalam Ka'bah itu? Di dalam Ka'bah itu ada gambar Bunda Maria. Itulah buktinya kalau orang Arab lebih dulu beragama Kristen daripada beragama Islam. Apa yang perlu kubantah lagi? Semua udah terang benderangku jelaskan. Di Ka'bahmu aja ada gambar Bunda Maria di Ka'bahmu. Kau pikir ece iman Kristen? Di Ka'bah yang kau setiap beribadah menghadap Ka'bah, di dalam Ka'bah itu ada gambar Bunda Maria dan gambar Yesus. Kurang bukti apa lagi? Coba lihat dulu, kurang bukti apa lagi? Oke, sekarang coba kita buka internet. Ketik aja di Google gambar Bunda Maria di dalam Ka'bah. Izin Pak Polisi ya, jangan main tangkap-tangkap lah Pak Polisi. Keluar dia, gambar Bunda Maria di dalam Ka'bah. Teman-teman Muslim, ini fakta. Kalau orang Arab lebih dulu beragama Kristen daripada beragama Islam. Nah muncul ini, sampai takut aku menampilkannya ini. Muncul ini, gambar Bunda Maria di dalam Ka'bah. Sampai takut aku menampilkan ini. Takut ditangkap polisi nanti. Silakan kawan-kawan ketik sendiri. Di dalam Ka'bah ada foto Bunda Maria. Itu adalah bukti kalau orang Arab lebih dulu beragama Kristen daripada beragama Islam. Tapi udahlah, kita harus berdasarkan data. Ini di dalam Ka'bah. Ini di dalam Ka'bah. Ini di dalam Ka'bah. Ini di dalam Ka'bah. Raja Arab Saudi tahu itu, makanya Raja Arab Saudi sangat menghormati Kristen. Paham ya? Kurang data apa lagi saudaraku? Semua datanya sudah kutunjukkan. Emang ada orang Kristen yang berani membongkar ini? Takut ditangkap polisi semua. Cuma anak Batak yang tidak takut ditangkap polisi. Emang berani pendeta membongkar ini di Indonesia? Enggak berani. Cuma anak Batak yang tidak takut ditangkap polisi demi kebenaran. Kalau di dalam Ka'bah itu ada foto Bunda Maria dan foto Yesus. Ini adalah bukti kalau orang Arab lebih dulu beragama Kristen
daripada beragama Islam. Maka jarang kalian temukan seperti anak Batak ini mati pun tak takut demi kebenaran, demi pemberitaan Injil supaya kita diselamatkan. Mati pun ini tak takut. Di dalam Ka'bah ada foto Tuhan Yesus sebagai bukti kalau orang Arab lebih dulu beragama Kristen daripada beragama Islam. Semoga kawan-kawan paham. Itu loh. Ya, bukan. Apalagi mau kau jawab? Aku bersedia. Banyak. Terus ya, makin asik ini, makin kunikmati ini ya. Oke, tunggu waktu ya teman-teman. Oke teman-teman, ketika diminta di mana Kristen sudah berbahasa Arab ya sebelum Islam datang, buktinya katanya ada foto Bunda Maria dan Yesus di dalam Ka'bah. Kau mau bilang gitu muridnya Yesus masuk ke Ka'bah gitu, mau kayak gitu? Rut, itu tidak bisa dijadikan bukti karena apa? Itu juga hal kontroversi ya, yang mana menjadi perdebatan di kalangan umat Islam. Karena kalau diverifikasi dari Raja Arab Saudi, tidak ada gambar Yesus dalam Ka'bah. Oke teman-teman, coba kita lihat ya. Kita lihat. Kalaunya isi Ka'bah itu ya yang diklarifikasi oleh Arab Saudi ini ya. Nih kalau kita belum kebuka ya. Bentar, saya buka dulu HP saya ya. Nih teman-teman ya. Nih. Isi dari Ka'bah gitu ya. Tuh. Isi dari Ka'bah ya yang diklarifikasi oleh Raja Saudi ya, pintunya, terus ruangannya ya, terus tempat sholat Nabi Muhammad di zaman dulu ya, tuh tulisannya ini dapat kita lihat di banyak artikel. Terus sekarang dibikin polos ya, tidak ada bekas gambar Yesus dan Nabi Isa, tidak ada tuh ya, nggak ada, cuma ada nih. Terus tadi ada yang komentar ya, itu ada orang Arab Saudi itu di bawah ya, ketawa dia dengar argumen kamu di dalam Ka'bah, katanya ada gambar Bunda Maria, dia saat ini di situ ya, dia saat ini di Mekah ya, di Mekah, ketawa dia dengar argumen kamu bahwa ada gambar Bunda Maria di Ka'bah, ketawa dia. Karena itu di Arab ya, di Arab kagak pernah ada menurut kerajaan Arab Saudi, dan itu adalah penebaran hoax ya. Jadi kontroversi untuk umat Islam, penebaran hoax gitu. Itu jawaban yang pertama. Itu jawaban yang pertama. Yang kedua, kamu tidak pula menampilkan data sama aku ya, yang ku minta di mana bahasa Yunaninya, kosakata Alkitab tidak ditunjukkan ya. Terus kamu membuktikan ada foto Bunda Maria di Ka'bah, membuktikan bahwa ya, membuktikan Arab Kristen lebih dulu ada ya. Terus mungkin kamu juga mau mengatakan ya bahwa muridnya Yesus sesuai di kisah para rasul masuk ke dalam Ka'bah kali, kayak gitu ya. Ya, mungkin kayak gitu ya. Aduh, ini macam mana pula, makin kesini makin kesana dia ya. Terus yang ketiga ya Ruth ya, yang ketiga ya, yang kutuntut tadi sejarah dari Arab Saudi yang kamu klaimnya, yang kamu klaim dia sudah menggunakan kosakata Allah, kosakata Rasul, kosakata dari Injil. Ruth, ini kubukakan sama kamu ya Ruth ya. Ya, nih kubukakan sama kamu ya. Nih kutunjukkan sama kamu ya. Bentar ya, nih. Bentar. Situs dari Kristen ya Ruth ya. Nih. Situs dari Kristen, putar kamera dulu ya. Bentar. Mana tadi? Nih. Belum, bentar ya. Nah, nih Ruth. Kamu bisa baca di situs ini ya Ruth ya. Kamu bisa baca di situs ini. Ini adalah kisah
dari sejarah Alkitab Indonesia ya, dan ini sejarah dari penulisnya Kristen sendiri ya. Nah di sini kamu bisa baca ya Rup ya, perkembangan kitab kamu itu dari zaman ke zaman. Di Arab Saudi itu di abad ke-8. Kristen sendiri yang tulis ya, Kristen sendiri yang tulis bahwa ya kitab Arab Kristen itu muncul abad ke-8. Website Kristen sendiri yang tulis tuh ya, kau baca ya, kau baca tuh. Bikin malu aja kamu, makanya aku minta sama kamu jangan seperti Edis, jangan putar sana putar sini kayak gasing tapi jawaban dan data kagak ada ya. Coba tunjukkan padaku ya, kalau Kristen lebih dulu memakai kosakata Rasul, Alkitab dan yang lainnya, tunjukkan kitab Arab Kristen yang dulu itu mana. Coba silakan. Aduh. Tangkap saya katanya, tangkap saya. Tangkap saya tuh, tulis di bawah dah, tangkap saya katanya. Dah. Menang PK aja lah kau, menang koin aja lah kau. Kalau untuk berdebat kau belum ada apa-apanya, ucup sama aku. Kau tidak mengakui di Ka'bah ada gambar Bunda Maria, udah rugi aku melawan kau. Rugi. Seluruh ulama Islam di dunia mengakui di dalam Ka'bah itu ada gambar Bunda Maria. Seluruh ulama Islam loh. Guru besar Universitas Al-Azhar mengakuinya. Imam besar Masjidil Haram mengakuinya. Di Indonesia, Ustadz Adi Hidayat mengakuinya. Ustadz Buya Sakur mengakuinya. Guru Gembul mengakuinya. Udah rugi aku melawan kau, Ucup. Kalau kau pun tidak tahu di dalam Ka'bah itu ada gambar Bunda Maria. Gak balik modal aku melawan kau, Ustaz. Menang PK aja lah kau, lomba-lomba banyak koin bisalah kau menang. Justru Buya Sakur mengakui, Guru Gembul mengakui, Imam besar Masjidil Haram mengakui, Ustadz Adi Hidayat mengakui. Kasihan nasib musuh. Kasihan. Kupikir kau dulu pintar. Buya Sakur singgung gambar Yesus di dalam Ka'bah. Adi Hidayat ofisial, misteri gambar Bunda Maria dan Yesus di dalam Ka'bah. Fakta mencengangkan, isi Ka'bah ada gambar Yesus di dalamnya. Menyoal lukisan Maria dan bayi Yesus di dalam Ka'bah. Ada gambar Yesus di dalam Ka'bah. Ustadz Abdul Somad, ada ikon Yesus di dalam Ka'bah. Rugi aku melawan kau, Cup. Rugi. Kupikir kau pintar. Masa kau tidak mengakui di dalam Ka'bah ada gambar Bunda Maria? Kasihan kau. Maka aku bilang kawan-kawan, banyak orang jadi burung beo. Yang penting bisa menghafal, tapi nggak tahu artinya. Yang penting bisa menghafal, tapi nggak tahu apa yang dihafalnya itu. Paham ya kawan-kawan? Sama seperti burung beo. OTW, OTW katanya. Dialah iklan di TikTok. OTW, OTW kata burung beo. Burung beo sendiri tidak akan mengerti apa arti kata OTW. Kau tidak mengakui di dalam Ka'bah ada gambar Bunda Maria. Rugi aku melawan kau. Gak balik modal. Seluruh ulama Islam sepakat kalau di dalam Ka'bah itu ada gambar Bunda Maria sama gambar Yesus. Dan ini adalah bukti kalau orang Arab lebih dulu beragama Kristen daripada beragama Islam. Islam baru muncul abad ke-7, saudaraku. Sadarlah kau. Tak betul itu Islam itu. Adam Islam. Siapa lagi dibilang, yaduh. Islam itu baru ada abad ke-7. Nabi Muhammad lahir 572 Masehi. Menjadi nabi pada saat usia 40 tahun. Setelah dia pergi ke dalam goa itu. Goa Hiro namanya. Paham ya? Jadi, ya tapi ya sudahlah kawan-kawan. Bolak-balik menjelaskannya juga capek penonton. Bosan penonton mendengarkan kalau bolak-balik menjelaskannya.
Jadi anggaplah kita memiliki adik bungsu. Ya, si bungsu memang akan selalu merasa menang. Jadi kita maklum aja sebagai abangan. Coba dulu udah nggak balik modal aku melawan Pak Ustadz berdebat. Kalau Pak Ustadz tidak mengakui di dalam Ka'bah ada gambar Bunda Maria sama gambar Yesus, sementara ulama-ulamamu mengakui itu. Atau sekali-sekali kumpulkan dong uang apanya, uang titonya, sekali-sekali umroh dong, biar buktikan sendiri. Kan dapat uang dari TikTok, sekali-sekali pergi dong ke Ka'bah, biar kau lihat sendiri bahwa lebih dulu orang Arab menganut agama Kristen daripada beragama Islam. Maka kita menggunakan bahasa Arab di dalam peribadahan tidak ada yang keberatan. Termasuk orang Arab sekarang yang ada di Turki, yang ada di Mesir, dan yang ada di Timur Tengah. Ya mereka menggunakan bahasa Arab. Seperti Kristen Koptik yang ada di Mesir, mereka menggunakan bahasa Arab. Mereka lebih dulu menggunakan bahasa Arab dari dalam beribadah sebelum Nabi Muhammad lahir. Itu saya. Paham ya Pak Ustadz ya? Paham dong. Oke, kau melek ya, perhatikan ya yang ku sampaikan sama kamu ya. Coba. Baik ya. Thank you Ruth ya, kau menyinggung. Katanya dapat koin dari TikTok sekali-sekali umroh. Ingat, umroh dan haji adalah cita-citaku. Ya, kalaupun aku ada uang, aku juga pengen umroh ya. Doakan saja aku bisa umroh gitu ya Ruth ya. Syukran jazakallah untuk doanya gitu ya. Bukan jazakallah ya, kalau sama Kristen nggak bisa. Semoga kebaikan menyertaimu. Dah kayak gitu aja. Aku pun pengen umroh dan naik haji, itu adalah cita-citaku ya. Tapi untuk argumentasi ya yang kau ajukan, seluruh ulama Islam sepakat ya. Sepakat katanya bahwa di dalam Ka'bah itu ada gambar Nabi Isa. Ruth, kau kagak baca apa? Sepakatnya ulama kami menolak ya. Nih kau coba kau perhatikan ini aja dah yang ku sampaikan sama kamu ya. Nih ya, ini hadis ya yang ku sampaikan sama kamu. Nih hadisnya ya tentang yang kau bawa itu ya. Aku bacakan aja karena kamu kan umat terjemahan ya. Nih haddatsana Yahya ibnu Sulaiman. Di sini kan dikatakan tuduhannya Yahya bin Sulaiman menceritakan kepada kami bahwa Ibnu Wahab menceritakan kepadaku, Amru bin Al-Haris mengabarkan bahwa Bukair menceritakan kepadanya dari Quraib Maula Ibnu Abbas ya. Di sini beliau pun menemukan adanya lukisan Ibrahim dan lukisan Maryam alaihi salam di dalamnya. Beliau pun bersabda, mengapa dengan mereka? Padahal mereka telah mendengar, kata Nabi, para malaikat tidak akan memasuki rumah yang terdapat lukisan di dalamnya. Ya, jadi Nabi menolak ada lukisan-lukisannya di dalam Ka'bah. Ya, tidak ada ulama Islam sepakat. Ulama Islam sepakat bahwa di dalam Ka'bah tidak ada gambar Nabi Isa dengan ibunya. Hal ini dapat kita lihat di hadis lain ya teman-teman ya. Nih hadisnya ya dari riwayat Abu Daud. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Umar bin Khattab ya radhiyallahu an saat Fathu Makkah, ketika Umar masih di wilayah gurun pasir untuk mendatangi Ka'bah, dan Umar pun menghapus seluruh gambar di dalam Ka'bah. Tidak ditemukan gambar di dalam Ka'bah. Itu yang dihapus Umar bin Khattab adalah Nabi Isa beserta ibunya. Ya, cingkrak kamu. Jadi ya di sini tidak ada disebutkan ya, ulama Islam sepakat bahwa tidak ada gambar Nabi Isa dengan orang tuanya di dalam Ka'bah. Oke? Kita pakai dalil, Rudi pakai asumsi.
Ah, kan kau selalu gak bakal bisa menang samaku ya. Masalahnya apa yang kau bawakan itu udah di dalam dataku, di dalam tanganku, kayak gitu Ruth ya. Nah, jadi kau tolong ya, daripada kau berputar-putar untuk menutupi ketidaktahuanmu, coba tunjukkan yang kutuntut. Ini udah berapa kali saya tuntut? 3 atau 4 kali ya? 3 kali atau 4 kali udah. Yang saya minta kosakata Alkitab dari bahasa Yunani. Mana? Ada lihat jawabannya nggak? Ada lihat jawabannya nggak? Terus sejarah dari kitab Kristen sebelum Islam itu datang. Mana kitabnya? Mana? Kitab Kristen sebelum Al-Quran diturunkan memakai kosakata Injil itu mana? Mana ya? Jawabannya nggak ada dari tadi masalahnya. Ya, terus untuk masalah Nabi Isa dengan mudahnya aku bantah dengan dalil tuh ya. Untuk masalah Nabi Isa lukisannya di dalam Ka'bah gampang aku bantah dengan dalil. Coba, aku nggak tuntut banyak sama kamu dah. 2 itu aja dah ya. Daripada bikin kamu repot, pertanyaannya sangat mudah ya. Di mana kamu dapat membuktikan kosakata Alkitab itu ada dari Yunani? Coba tunjukkan sama aku dalam bahasa Yunani ya. Terus coba kau tunjukkan sama aku ya, sebelum Islam datang ya, Kristen Arab sudah memakai kosakata Injil ya. Kutunggu datanya sampai 2 hari sebelum kiamat ya. Nah tuh, kalau ada datanya tunjukkan sama aku. Kutunggu sampai 2 hari sebelum kiamat. Silakan. Oke. Jadi kawan-kawan, pas yang aku bilang tadi, kau menang koin aja. Kalau lomba banyak koin kau menang. Kau yang tunjukkan datanya barusan dihapus. Kau yang baca datanya dihapus. Kau sendiri loh yang membuka datanya dihapus. Kalau aku udah hafal mati hadis yang kau baca itu. Aku belajar Islam 8 tahun saudaraku. 8 tahun aku belajar Islam. Kau sendiri yang makanya tadi langsung melompat-lompat aku kesenangan aku. Kau yang baca datanya dihapus. Orang kau yang baca tadi dihapus. Kau loh yang baca. Makanya sampai lompat-lompat aku tadi. Kau baca hadis itu teringat aku. Oh iya benar pikirku. Kau sendiri loh yang membuktikan kalau di dalam Ka'bah ada gambar Bunda Maria, tapi dihapus. Kau yang bawa datanya tadi dihapus, berarti pernah ada dong. Apalagi mau kau bantah? Maka aku bilang lomba banyak koin lah kau menang. Lomba banyak koin aja kau menang. Kalau berdebat kayak mana kau mau berdebat melawan aku? Jelas ya? Kan kau yang baca datanya dihapus. Berarti pernah ada. Kurang apa lagi Pak Ustaz? Ini adalah bukti kalau orang Arab di Mekah lebih dulu beragama Kristen. Kau yang bawa datanya loh tadi. Dihapus. Kalau nggak ada ngapain dihapus? Paham ya saudaraku ya? Jangan nangis Pak Ustaz. 8 tahun aku belajar Islam Pak Ustaz. 8 tahun itu nggak sebentar loh. Maka sampai sekarang polisi tidak bisa menangkap aku. Orang fakta di dalam Ka'bah ada gambar Bunda Maria. Kau buka tadi datanya dihapus. Kalau nggak ada ngapain dihapus? Apalagi yang perlu kita bahas? Coba dulu, bolak-balik pun ini kita bahas, penonton bosan. Udah jelas-jelas datanya Pak Ustaz bawa dihapus. Berarti ada dong. Aduh. Berarti ada dong. Kalau nggak ada apa yang perlu dihapus? Jadi saudaraku jangan merasa
merasa memiliki bahasa Arab. Jangan merasa memiliki bahasa Arab itu. Murid-murid Tuhan Yesus sudah berbahasa Arab. Di mana datanya? Kisah Para Rasul 2 ayat 8 sampai 11. Murid-murid Tuhan Yesus berbahasa Arab, berbahasa Mesir, berbahasa Partia, berbahasa Roma, berbahasa tunggu dulu, salah nanti, sorry. Kisah Para Rasul 2 ayat 8 sampai 11. Murid-murid Tuhan Yesus itu lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar Rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, Libya, Kirene, Roma, Kreta, dan Arab. Ada Arabnya. Sebentar kawan-kawannya, biar ku putar kameranya. Nih, Arab. Jadi apa lagi saudaraku? Ya, aku tidak suka dengan ujaran kebencian. Aku nggak suka menghujat. Makanya diskusi anak Batak itu paling banyak ditonton di sosial media. Masih paling banyak ditonton di TikTok, diskusi anak Batak. Bahkan akulah yang diincar untuk dilaporkan. Kenapa? Belum ada orang Islam yang mampu melawan aku berdebat. Makanya banyak orang mau melaporkan aku. Itu Pak Ustadz ya. Jadi kita ke topik yang lain saja. Oke, ya. Syukran jazakallah ya Pak J. FJ. Mana ini waktunya? Aduh, inilah gara-gara telinga kagak dipasang, terus jingkrak-jingkrak kagak karuan gitu ya. Coba kamu jangan jingkrak-jingkrak, pasang telinga. Ya aku ajarin ya lagi ya dari hadis tadi. Aduh. Nih, kubuka ya, baca lagi dah. Ya, yang rupanya kau kagak nyimak tadi ya. Tiba-tiba jingkrak-jingkrak, kau membenarkan apa yang kusampaikan gitu. Ini tuduhannya ya, tuduhannya diceritakan di sini bahwa orang-orang menuduh ya di dalam Ka'bah itu ada foto gambar Nabi Isa dengan ibunya. Ini tuduhan orang-orang ya. Nah, tuduhan orang-orang tuh ingat ya. Ini tuduhan orang-orang Rutja. Ya. Nih. Tuduhan orang-orang lukisan Maryam alaihi salam ya ada di dalamnya. Ini tuduhan orang-orang ya. Lalu ya di sini jawabannya ya. Nih jawabannya. Nih ya. Ketika beliau memasuki Ka'bah ya, nih ya, tidak ada gambar Nabi Isa, yang ada gambar Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail dalam keadaan apa? Busur panah untuk mengundi nasib di situ ya. Gambar pemberhalaan dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang di kedua tangannya ada panah ya. Gak ada gambar Nabi Isa dan Maryam itu, gak ada. Makanya kau nyimak dari tadi ya, simak yang ku bilang. Kenapa kau jingkrak-jingkrak gak karuan? Coba gambar di dalam Ka'bah yang dihapus itu apa? Gambar Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Gak ada dikatakan Nabi Isa dengan ibunya, gak ada. Dari mana kau jingkrak-jingkrak tiba-tiba? Heran makanya aku ya. Yang dihapus itu adalah gambar Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Gak ada hubungannya dengan Nabi Isa, dengan ibunya. Gak ada di dalam Ka'bah gambarnya. Sudah ku bilang ya, yang disampaikan oleh orang-orang itu adalah orang-orang orientalis ya, menuduh bahwa di dalam Ka'bah ada gambar Nabi Isa. Memang sebenarnya ada kitabnya ya, ada kitabnya itu kontroversi yang pernah saya baca. Dan kalau kita melihat dari hadis tersebut ya, Rasul
Allah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Umar bin Khattab untuk menghapus gambar-gambar yang ada di dalam Ka'bah waktu kejadian Fathul Makkah. Apa saja gambarnya? Yaitu gambar Nabi Ibrahim dan gambar Nabi Ismail yang sedang memegang busur panah. Ya, itu adalah pemberhalaan orang-orang musyrik terhadap Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nggak ada gambar Nabi Isa dan Maryam. Hoax aja kamu. Makanya telinga itu dipasang kalau aku jelasin dari tadi. Ya, terus ini udah 5 ronde loh, Ruth. Ya, aku minta sama kamu jangan seperti Edis lah. Ya, jangan seperti Edis muter-muter sampai terakhir nggak ada jawabannya. Yang ku minta sama kamu mudah. Kosakata Alkitab dari bahasa Yunani itu mana? Sehingga kalian menggunakan bahasa Alkitab di Indonesia ini. Kalau kalian ngambil dari Arab, maka silakan ikuti definisi Arab bahwa Alkitab itu adalah ketetapan dari Tuhan, bukan kitab kesaksian, bukan kitab penyelidikan, bukan kitab wartawan, apalagi kitab tafsir mimpi. Ikuti itu. Kalau tidak memenuhi kriteria atau syarat itu, maka tidak perlu menamakan kitab Anda sebagai Alkitab. Gak perlu. Maka dari itu kalau tetap ngotot memakai kosakata Alkitab, maka aku minta datanya ku. Di mana kosakata Alkitab dalam bahasa Yunani? Udah 5 ronde kau kagak jawab. Ya, terus ya lagi Ruth ya. Sejarahnya mana? Kitab Kristen sebelum Arab itu datang, ya Islam itu datang. Kata kamu Kristen Arab sudah menggunakan kosakata Injil, Rasul, itu di mana? Di mana? Tunjukkan samaku. Mana kitabnya? Kitab Kristen Arab sebelum abad ke-7. Mana kitabnya sudah menggunakan kosakata Injil? Coba, makanya ku tunggu kamu datanya sampai 2 hari sebelum kiamat. Ku tunggu itu sama kamu. Ingat ya, maka dari itu ku tuntut lagi kamu. Ya, tolong tunjukkan datanya. Ini udah ronde kelima. Jangan muter-muter. Nggak perlu kau bahas masalah Maria itu, nggak ada. Sudah ku jawab gitu ya. Lebih baik kau jawab apa yang ku permasalahkan. Ya, silakan. Syukran Pak J ya, FJ. Syukran jazakallah. Oke, lomba koin aja kau menang. Aku heran ya melihat orang Islam ini. Kalau cocok ke hatinya hadis itu, oh ini sohi. Kalau tak cocok ke hatinya, oh ini maudu. Kalau cocok ke hatinya, dijadikan dalil. Kalau tak cocok seperti Ustadz barusan, ya menurutku kitab itu kontroversi. Tak cocok ke hatimu kontroversi. Kalau cocok pasti kau bilang, wah ini dalilnya katanya. Coba dulu, udah jelas ada kitabnya yang menuliskan bahwa di dalam Ka'bah ada gambar Bunda Maria dan gambar Yesus. Ustadz Buya Sakur Kiai Buya Sakur mengakui itu. Ustadz Adi Hidayat mengakui itu. Asal cocok ke hatinya, wah benar. Kalau tak cocok ke hatinya, doif. Coba dulu. Di dalam Ka'bah ada gambar Bunda Maria dan gambar Yesus, saudaraku. Kapan aku berbohong? Coba pikirkan dulu. Udah kutunjukkan tadi video-video penjelasannya. Buya Sakur mengaku itu dan kitabnya ada, tapi tak cocok ke hatimu, kau bilang maudu. Tak cocok ke hatimu, kau bilang kontroversi. Lalu kau mengatakan tadi, kalau di dalam Ka'bah ada gambar, maka malaikat tidak akan masuk. Itu tadi kau bilang. Kalau di dalam tempat ibadah ada gambar, ada lukisan, kau konfirmasi dulu nanti ya. Kalau di dalam rumah ibadah ada lukisan, kau bilang malaikat tidak akan masuk. Coba jawab dulu biar aja habis waktuku. Benar? Enggak ada gambar. Ya. Kalau ada gambar di dalam masjid, berarti itu bukan masjid, itu kan? Bukan begitu. Boleh nggak di dalam masjid ada gambar?
Jawabannya yang penting gambarnya tidak bernyawa. Maksudnya tidak bernyawa itu seperti gambar manusia, itu nggak boleh di masjid, nggak boleh. Emang ada gambar yang bernyawa? Gambar itu benda mati, Pak Ustadz. Emang ada gambar yang bernyawa? Oke, gambar manusia nggak boleh. Awas kau ditangkap Presiden Turki kau. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan sholat di Masjid Hagia Sophia yang penuh dengan gambar Yesus. Apalagi mau kau bilang? Orang-orang Turki sholat di Masjid Hagia Sophia yang di dalam masjid itu penuh dengan gambar Yesus. Kau bantah lagi itu, kau bantah lagi itu. Masjid Hagia Sophia itu penuh dengan gambar Yesus. Orang Turki sholat di situ. Kau bilang nggak boleh. Kasihan aja kau, kasihan aku bilang kau, bro. Pengetahuanmu itu terlalu minim di dalam Islam. Masjid Hagia Sophia itu penuh dengan gambar Yesus. Erdogan sholat di situ. Erdogan, orang Turki sholat di situ. Apa lagi alasanmu? Cop. Sekarang aku akan tunjukkan kepadamu Masjid Hagia Sophia. Nah, keluar ini. Sampai takut aku menampilkannya. Di Masjid Hagia Sophia itu penuh dengan gambar Yesus. Sampai takut aku menampilkan ini ya. Ini isi Masjid Hagia Sophia. Kau bilang tidak boleh. Gitu ya. Tapi nggak usah terlalu kubongkar lah semua. Nanti jadi demo kali ini. Nggak usah lah terlalu kubongkar semua ya. Nggak usah lah kubongkar semua. Nggak usah. Oke. Kemana Pak Ustadz? Masih kita lanjut?